Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 1. Ella Ayu Puspitasari, 2. Vera Anggreni, 3. Betty Christine. Peran manajemen SDM strategis. Fungsi sumber daya manusia sebagai personal departemen saja sudah berakhir. Organisasi yang dimanfaatkan fungsi sumber daya manusia sebagai tugas administrasi tidak memahami kontribusi sumber daya manusia pada kinerja organisasi. Dalam organisasi yang mendapatkan sukses finansial, fungsi sumber daya manusia semakin meningkat menjadi mitra strategis dan mentransformasi peran dan tanggung jawabnya. Sumber daya manusia tradisional dan strategis. Pendekatan manajemen sumber daya manusia strategis berarti meninggalkan pola pikir dan praktik personal manajemen dan memfokuskan lebih pada masalah strategis daripada operasional. Manajemen sumber daya manusia strategis membuat fungsi mengelola sumber daya manusia menjadi prioritas dan mengintegrasikan semua proses, program, dan kebijakan. Sumber daya manusia ke dalam strategi organisasi berbeda secara radikal dan sumber daya manusia tradisional dalam beberapa cara. Perbedaan di antara keduanya dapat diukur dari tanggung jawab, fokus, peran, inisiatif waktu, kontrol, desain kerja, investasi utama, dan akuntabilitas. Di dalam knowledge-based economy memiliki 4 peran sumber daya manusia. 1. Human Capital Steward mengandung peran sebagai pengurus sumber daya manusia sebagai aset. Dengan demikian, berkaitan dengan penciptaan lingkungan dan budaya di mana pekerja secara sukarela berkeinginan memberikan kontribusi keterampilannya. Kedua, Knowledge Facilitator menyangkut peran dalam pengadaan pengetahuan dan keterampilan yang perlu bagi pekerja yang memungkinkan informasi diperoleh, dikembangkan, dan diseminasikan dalam rangka mengusahakan keunggulan kompetitif. Ketiga, Relationship Builder menyangkut peran pengembangan struktur, praktik bekerja, dan budaya organisasi yang memberikan kesempatan individu bekerja sama antar departemen dan fungsi. 4. Rapid Deployment Specialist menyangkut peran penyebaran struktur organisasi dan sistem sumber daya manusia yang fleksibel dan dapat menerima perubahan yang cepat sebagai respon pada peluang dan tantangan eksternal. Hasil sumber daya manusia strategis. 1. Manajemen yang asertif dalam susunan staf, retensi, dan pergantian melalui seleksi pekerja yang sesuai dengan strategi dan budaya. 2. Pemanfaatan bekerja secara cost efektif melalui investasi dengan mengidentifikasikan hubungan potensial demi retensi tinggi. 3. Mengintegrasikan program dan kebijakan sumber daya manusia yang jelas mengalir dari strategi korporasi. 4. Fasilitasi perubahan dan adaptasi melalui organisasi yang fleksibel dan lebih dinamis. Terakhir, memperketat fokus pada kebutuhan pelanggan, pasar utama, dan pertumbuhan serta kualitas. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.